Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin membagikan tema meningkatkan kepemimpinan Anda. Apakah Anda juga merasa hidup sehari-hari begitu padat dan penuh kesibukan? Dalam rutinitas itu, sebenarnya kita semua sedang memimpin, baik di keluarga, di pekerjaan, maupun dalam komunitas, dengan cara kita sendiri. Ayo kita belajar bersama bagaimana menjadi pemimpin yang lebih baik di setiap harinya. Ada sebuah artikel menarik di internet yang membahas tentang kepemimpinan. Disebutkan bahwa seorang pemimpin yang hebat adalah seorang yang mampu memberi inspirasi, membangun kebersamaan, dan menciptakan nilai, sehingga memiliki peran penting bagi perkembangan sebuah organisasi. Lalu, bagaimana caranya menjadi pemimpin yang baik? Pertama, kepemimpinan yang sehat harus dimulai dari empati. Seorang pemimpin perlu mampu menempatkan diri pada posisi orang lain, mendengarkan suara setiap anggota tim, dan menanggapi kebutuhan mereka dengan hati. Empati membuat tim merasa dihargai dan juga membantu menggali potensi terbaik dalam diri mereka. Kedua, seorang pemimpin perlu memiliki visi yang jelas. Sebuah visi yang kuat dan terarah dapat menunjukkan jalan bagi seluruh organisasi. Pemimpin harus terus mengkomunikasi visi ini, sehingga seluruh tim dapat melangkah bersama menuju tujuan yang sama. Selanjutnya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memberi teladan. Biasanya, tim melihat tindakan dan sikap pemimpinnya sebagai contoh. Karena itu, integritas dan komitmen seorang pemimpin sangat berpengaruh. Pemimpin yang jujur dan menepati janji akan dengan mudah mendapat kepercayaan dan rasa hormat dari timnya. Selain itu, kepemimpinan juga membutuhkan kemampuan untuk mendelegasikan. Pemimpin perlu memberi ruang bagi tim untuk bertumbuh, mencoba, dan mengambil tanggung jawab. Ketika pemimpin berani mendelegasikan, tim menjadi lebih hidup, lebih kreatif, dan kepemimpinan sang pemimpin juga semakin kuat. Dan yang terakhir, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mau terus belajar. Tidak peduli jabatannya setinggi apa, seorang pemimpin sejati tetap memiliki kerendahan hati untuk belajar, memperbaiki diri, dan bertumbuh setiap hari. Kepemimpinan yang matang adalah hasil dari proses panjang yang dilakukan dengan konsisten. Sahabat yang terkasih, apakah Anda juga ingin menjadi pemimpin yang unggul? Seperti yang kita dengar tadi, kepemimpinan bukanlah bakat bawaan, tetapi sesuatu yang terus kita bangun melalui belajar, perubahan, dan pengembangan diri. Justru setelah seseorang menjadi pemimpin, ia perlu semakin belajar, semakin memberi, dan semakin rendah hati. Dalam Alkitab, ada seorang tokoh yang memilih untuk terus bertumbuh, yaitu Samuel. Dikatakan Samuel semakin besar dan ia semakin disukai baik oleh Tuhan maupun oleh manusia. Pertumbuhan yang dimaksud bukan hanya fisik, tetapi juga karakternya yang semakin matang, sikapnya yang semakin lembut, dan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya semakin harmonis. Karena itulah semua orang semakin menyayangi Samuel. Ia belajar merendahkan diri, memperbaiki diri dalam relasi, dan akhirnya Tuhan memakainya menjadi hakim besar yang menjadi berkat bagi seluruh bangsa Israel. Sahabat yang terkasih, mari kita juga bertumbuh setiap hari, sedikit demi sedikit. Biarlah kita menjadi pribadi yang terus berkembang dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam profesionalisme, dan dalam hubungan kita dengan sesama. Ketika kita memiliki hati yang mau belajar dan rendah hati, Tuhan akan menuntun kita menjadi pribadi yang semakin kuat dan dewasa. Semoga pesan ini memberkati Anda semua. Tuhan memberkati. Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan
kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.